Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fedi Pratama, mahasiswa informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang implementasi sistem basis data pada SQL Server. Studi kasus yang saya ambil kali ini yaitu sistem informasi apotek. Berdasar latar belakang yang saya temukan, perkembangan teknologi informasi di bidang kesehatan telah mendorong transformasi digital berbagai sektor, termasuk apotek. Sistem pencatatan manual yang selama ini digunakan pada apotek konvensional seringkali menimbulkan permasalahan seperti kehilangan data, kesalahan pencatatan stok, serta sulitnya dalam melakukan rekap penjualan secara akurat dan cepat. Sistem informasi berbasis data relasional menawarkan solusi atas permasalahan tersebut dengan menyediakan mekanisme penyimpanan yang terstruktur, konsisten, dan bebas dari redundansi. Melalui penerapan Entity Relationship Diagram atau ERD, dapat proses normalisasi hingga thread normal from atau 3N. Rancangan basis data dapat meminimalkan anomali data serta memastikan integrasi referensial antara entitas. Proyek ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem basis data untuk sebuah apotek yang mencakup pengelolaan data obat, kategori obat, pelanggan, transaksi penjualan, data transaksi, supplier. Ruang lingkup sistem ini yang pertama manajemen data obat, termasuk nama obat, kategori, harga, stok, dan tanggal kadaluarsa. Yang kedua, manajemen data pelanggan yang mencakup identitas dan kontak pelanggan. Yang ketiga, pencatatan transaksi penjualan obat serta detail item yang dibeli. Yang keempat, manajemen data supplier, pencatatan pembelian obat dari supplier. Yang kelima, manajemen data karyawan yang bertugas melayani transaksi penyajian laporan analitis seperti obat terlaris, total penjualan per periode, dan status stok. Bisa kita lihat di perancangan basis data atau logical Entity Relationship Diagram. Entity Relationship Diagram berikut menggambarkan hubungan logis antara entitas dan sistem apotek. Pada ERD ini, satu kategori dapat memiliki banyak obat, satu pelanggan dapat melakukan banyak transaksi, satu karyawan dapat melayani banyak transaksi. Satu transaksi terdiri dari banyak item obat. Satu obat dapat muncul di banyak detail transaksi. Satu supplier dapat memasuk banyak pembelian. Satu obat dapat dibeli dalam banyak transaksi pembelian. Selanjutnya kita lihat kamus data. Berikut kamus data untuk setiap entitas di dalam sistem apotek. Mungkin kita akan mencobakan langsung ke dalam SQL servernya. Nah, di sini semua query sudah saya buat, tinggal kita jalankan lagi. Yang pertama, kita akan membuat database apoteknya terlebih dahulu, yaitu create database DB apotek, yaitu akan meng-create atau membuat database yang bernama DB apotek. Nah, database DB apotek telah selesai dibuat. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam database apoteknya. Kita sudah masuk dalam database apoteknya. Terus kita akan membuat tabel, yaitu tabel kategori dengan tipe data integer, ID kategorinya integer, nama kategorinya varchar. Nah, tabel kategori sudah terbuat. Terus kita akan membuat tabel obat dengan cara create tabel obat dengan ID obat dengan tipe data integer, nama obat varchar, ID kategori integer, harga desimal, stok integer, tanggal expire date yang berelasi foreign key ke ID kategori.
sukses. Data tabel obat telah dibuat. Selanjutnya kita refresh, akan tampil. Nah, tabel obat sudah muncul. Selanjutnya kita akan meng-create tabel lain seperti tabel pelanggan, tabel karyawan, tabel transaksi, tabel detail transaksi, tabel supplier, tabel pembelian. Di tabel pembelian ini kita akan menghubungkan foreign key-nya dengan tabel supplier dengan ID supplier dan tabel obat dengan ID obat. Proses data tabelnya sudah selesai dibuat. Sekarang kita masuk ke DML atau insert datanya. Yang pertama kita akan menginsert data kategori. Setelah sukses, selanjutnya kita akan insert tabel obat. Tabel obat sudah sukses. Selanjutnya kita insert tabel pelanggan. Selanjutnya tabel karyawan, tabel transaksi, tabel detail transaksi, tabel supplier, tabel pembelian, nah sekarang kita sudah menginsert semua tabel yang ada di DB Apotik. Nah selanjutnya kita akan cek data di tabel kategori apakah ada atau tidak. Sebelumnya kita telah memasukkan datanya, kita cek sekarang. Nah akan muncul di tabel kategori jumlah datanya itu ada 12. Selanjutnya kita lihat obat. Dalam tabel obat ada 12 datanya. Terus tabel pelanggan, karyawan, transaksi, detail transaksi, supplier, dan pembelian. Di sini semua datanya telah terlihat, beberapa kolom isi dari seluruh masing-masing tabel. Selanjutnya kita ke bagian 4 yaitu DQL atau skenario query. Yang pertama kita akan melihat data nama obat yang paling terbanyak atau laris terjual gitu, dengan cara seperti ini. Nah, bisa kita lihat nama obat dengan Prestamol dengan total terjualnya 6 buah dengan total pendapatan 60.000.
Ini merupakan query untuk mencari top teratas obat yang total penjualannya lebih banyak. Terus yang kedua yaitu total penjualan per bulan. Dengan query seperti ini, select year, tanggal transaksi atau tahun, month, tanggal transaksi atau bulan, count, ID transaksi atau jumlah transaksi, sum, total harga atau total penjualan, from, dalam tabel transaksi, dengan, tahun, tanggal transaksi 2026, dan group by year, tanggal transaksi, month, tanggal transaksi, order by yaitu tahun dan bulan. Sekarang kita execute. Nah, pada tahun 2026 bulan 6 jumlah transaksi itu mencakup 15 dengan total penjualan 422.000. Selanjutnya skenario ketiga, pelanggan dengan transaksi terbanyak, dengan cara select top, nama pelanggan, ID transaksi yaitu jumlah transaksi dengan total harga atau total belanja, dalam tabel pelanggan yaitu menjoin transaksi dengan ID pelanggan dan nama pelanggan, total belanja. Nah, terlihat 5 nama pelanggan dengan jumlah transaksi terbanyak, yaitu yang pertama Citra Dewi dengan jumlah transaksi dengan total belanja 86.000. Selanjutnya skenario keempat, stok obat hampir habis. Jadi query ini tujuannya untuk mengecek stok obat yang kecil dari 30. Nah, terlihat dengan nama obat tetes mata Erlium Yetin dengan kategori obat mata, stoknya tidak mencapai 30. Jadi query ini tujuannya untuk mengecek obat manakah yang kurang stoknya dari 30 gitu. Yang kelima yaitu riwayat pembelian dari supplier. Nah, bisa kita lihat dengan nama supplier CV Medica Jaya dengan nama obat vitamin C, total kuantitinya itu 100, total pengeluaran yaitu 1.500.000. Ini tujuannya untuk mengecek riwayat pembelian dari supplier. Nah, semua skenario sudah kita terapkan. Kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil perancangan dan implementasi sistem basis data OPTEK ini dapat ditarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, perancangan IRD dan proses normalisasi hingga 3NF berhasil menghasilkan struktur basis data yang efisien dengan 8 tabel utama berbasis dan redundansi data, serta memiliki integritas referensial yang terjamin melalui penggunaan primary key dan foreign key-nya. Yang kedua, implementasi menggunakan SQL Server Management Studio berjalan dengan lancar dengan seluruh script DDL, grid, database, grid table, dan DML atau insert berhasil dieksekusi tanpa error. Data simulasi sebanyak 10-15 baris per tabel berhasil dimasukkan dan dapat diakses melalui berbagai query analitis untuk mendukung kebutuhan pelaporan manajemen. Mungkin sekian penjelasan dari saya tutupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.